Izin Bapak Imam dan rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian kami yang berjudul Pengaruh digital content marketing terhadap brand equity, Brand Loyalty dan Willingness to Pay Premium Price. Peran moderasi influencer brand konten pada penggunaan gadget di media sosial. Penelitian ini kami susun sebagai bagian dari mata kuliah metode penelitian dalam manajemen. Tim penyusunan terdiri dari saya sendiri, Dwi Referento Nugroho, kemudian saya Noberta Ellen. saya Faris Kemal Novan. Dan saya Teguh Bersada. Melalui presentasi ini, kami ingin menjelaskan secara sistematis mulai dari latar belakang, rumusan masalah, teori yang digunakan, hingga metodologi penelitian yang kami rancang. Baik, untuk membuka presentasi ini, izinkan kami masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Jadi pada slide ini kami ingin menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, pertama seperti yang terlihat pada bagian kiri slide, terjadi pergeseran besar dalam dunia pemasaran. Jika dulu pemasaran cenderung bersifat tradisional dan satu arah, kini pemasaran telah berubah menjadi jauh lebih interaktif, personal, dan terpusat pada konten digital. Perubahan ini mendorong brand untuk tidak hanya beriklan, tapi juga membangun hubungan dan pengalaman melalui konten. Nah, selanjutnya, digital content marketing sendiri memiliki peran strategis. Brand kini berlomba-lomba membuat konten yang informatif, menghibur, dan juga memiliki daya tarik emosional dan tetap komersial. Tujuannya adalah untuk menciptakan engagement yang kuat antara konsumen dan merek. Dengan engagement yang kuat, konsumen lebih mudah mengingat, mengenal, bahkan mempercayai suatu brand. Nah, kemudian pada bagian kanan slide ini, kami menyoroti peran penting influencer brand konten. Influencer itu mampu memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh brand. Mereka bukan hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memberi kredibilitas tambahan yang dapat mempercepat terbentuknya brand equity. Nah, terakhir, kami melihat adanya celah penelitian yang ingin kami isi. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Malavizi et al. 2022 telah membahas digital content marketing, tetapi belum memasukkan peran moderasi dari influencer dalam konteks pasar Indonesia, khususnya untuk industri gadget. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memperbarui model tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana konten digital dan influencer dapat mendorong loyalitas serta kesediaan konsumen membayar harga premium. Nah, itulah gambaran umum latar belakang penelitian kami. Selanjutnya kami akan masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, untuk slide ini kami menyajikan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang menjadi dasar arah analisis kami. Pertama, terkait rumusan masalah, ada 3 pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Yang rumusan masalah pertama adalah kami ingin mengetahui apakah elemen-elemen digital content marketing yang terdiri dari konten internasional, hiburan, emosi positif, dan komersial memiliki pengaruh positif terhadap brand awareness dan brand image. Dengan kata lain, apakah kualitas konten digital yang disajikan brand benar-benar dapat meningkatkan kesadaran dan persepsi konsumen terhadap merek tersebut? Untuk rumusan masalah kedua, kami ingin melihat apakah brand awareness dan brand image yang terbentuk tersebut berpengaruh terhadap brand loyalty dan willingness to pay premium price. Artinya, apakah konsumen yang sadar dan memiliki persepsi positif terhadap suatu brand akan menjadi lebih loyal, dan apakah mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk brand tersebut. Nah, untuk rumusan masalah ketiga, kami meneliti apakah influencer brand konten dapat berperan sebagai moderator. Di sini kami ingin mengetahui apakah influencer dapat memperkuat hubungan antara digital content marketing dan brand management atau brand equity. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, struktur tujuannya sejajar dengan rumusan masalah. Pertama, kami bertujuan menganalisis pengaruh langsung dari masing-masing elemen digital content marketing terhadap brand awareness dan brand image. Kedua, kami bertujuan menganalisis pengaruh dari brand awareness dan brand image terhadap brand loyalty dan willingness to pay premium price. Dan ketiga, kami bertujuan menganalisis peran moderasi influencer brand content dalam hubungan antara digital content marketing dan brand equity. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian kami diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana konten digital dan influencer bekerja dalam membangun kekuatan sebuah brand di mata konsumen. Oke, selanjutnya kita akan bahas slide ini. Pada slide ini kami menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar konseptual penelitian, yaitu teori SOR,
dan teori UGT atau Use and Gratification Theory. Kedua teori ini memberikan kerangka berpikir mengapa konten digital dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama kita bahas dulu dari teori SOR. Nah, teori ini dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1974 dan menjelaskan bahwa perilaku konsumen dimulai dari adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Dalam konteks penelitian kami, stimulus tersebut adalah digital content marketing yang terdiri dari konten informasional, hiburan, emosi positif, dan komersial. Stimulus ini kemudian diproses oleh organisme, yaitu proses internal konsumen. Pada slide bagian organisme ini mencakup variabel brand awareness dan brand image. Proses internal inilah yang menentukan bagaimana konsumen memaknai konten digital yang mereka lihat. Tahap terakhir adalah respons, yaitu perilaku yang muncul akibat proses internal tersebut. Dalam model ini, respons konsumen diwujudkan melalui brand loyalty dan willingness to pay premium price. Dengan kata lain, konten digital yang tepat dapat memicu respons berupa loyalitas dan kesediaan untuk membayar lebih terhadap suatu brand. Oke, yang selanjutnya teori kedua adalah Use and Gratifications Theory dari Katz dan kolega pada tahun 1973. Teori ini menekankan bahwa konsumen secara aktif memilih media dan konten untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik kebutuhan informasi, hiburan, maupun emosional. Relevansinya dengan penelitian kami cukup kuat, karena DCM pada dasarnya harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut untuk menghasilkan engagement. Pada bagian kanan slide ini, kita bisa melihat bahwa tercantum 3 relevansi teori ini terhadap penelitian kami. Pertama, UGT membantu menjelaskan motivasi konsumen dalam mencari dan mengonsumsi konten merek. Kedua, teori ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan brand di media digital. Ketiga, teori ini mendukung penjelasan bagaimana konten digital dapat memicu keterlibatan konsumen yang berujung pada pembentukan brand equity. Oke, dengan teori-teori ini kami memiliki dasar logis untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang kami uji. Next ke slide 5, kita akan membicarakan masalah kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah kami buat. Pada slide ini kami menampilkan kerangka pemikiran penelitian beserta daftar hipotesis yang kami ajukan. Pertama, jika kita lihat pada gambar model penelitian di bagian kiri slide, alurnya mengikuti konsep SOR yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Elemen-elemen digital content marketing menjadi stimulus awal yang akan mempengaruhi proses internal konsumen, yaitu brand awareness dan brand image, yang kemudian menghasilkan respons berupa brand loyalty dan willingness to pay premium price. Selain itu, influencer brand content ditempatkan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara konten digital dan brand equity. Oke, selanjutnya kami menyusun 8 hipotesis untuk menguji hubungan antar variabel tersebut. Pertama, kita bisa lihat di sini ada hipotesis H1A dan H1B yang menyatakan bahwa konten digital yang bersifat informasional akan berpengaruh positif terhadap brand awareness dan brand image. Oke, secara logika semakin informatif konten yang diberikan brand, semakin tinggi pengetahuan dan persepsi positif konsumen. Yang kedua, di sini ada hipotesis 2A dan 2B yang fokusnya pada konten hiburan. Konten yang menarik dan menghibur seharusnya meningkatkan ingatan dan persepsi konsumen terhadap brand. Yang ketiga, hipotesis 3A dan 3B menekankan peran emosi positif. Ketika konsumen merasa terhubung secara emosional, brand awareness dan brand image umumnya meningkat. Keempat, di sini hipotesis 4 menyatakan bahwa konten komersial, misalnya promosi, penawaran harga atau highlight produk akan berpengaruh positif terhadap brand engagement atau brand equity. Oke, kita lanjut ke variabel konsekuensial H5A dan H5B. Di sini menguji pengaruh brand awareness terhadap brand loyalty dan willingness to pay for premium price. Konsumen yang mengenali dan familiar dengan suatu brand cenderung lebih loyal dan bersedia membayar lebih. Tentu saja. Lalu kita lanjut ke hipotesis 6A dan 6B yang menyatakan bahwa brand image yang kuat akan meningkatkan loyalitas dan kesediaan membayar dengan harga premium.
Jika brand dianggap berkualitas atau cocok dengan identitas yang dimiliki konsumen, mereka cenderung bersedia membayar lebih tinggi. Lanjut lagi ke hipotesis 7, menguji apakah brand loyalty berpengaruh terhadap willingness to pay premium price atau membayar dengan harga yang lebih tinggi. Ini logis karena menurut kami konsumen yang loyal biasanya menghargai brand dengan lebih tinggi dan mau membayar dengan harga yang lebih. Dan terakhir untuk hal 8, di sini kita menguji peran influencer brand content sebagai moderator. Artinya, kami ingin melihat apakah keberadaan influencer dapat memperkuat hubungan antara digital content marketing atau DCM dan brand engagement atau brand equity. Influencer dianggap mampu meningkatkan kredibilitas, lalu daya tarik pesan, dan kedekatan emosional sehingga efek konten digital bisa menjadi lebih signifikan. Dengan rangkaian hipotesis ini, kami memiliki dasar empiris untuk menguji model penelitian yang telah kami susun. Pada slide ini, kami ingin menjelaskan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, untuk desain penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jadi, pemilihan metode ini bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel secara statistik dengan model hipotesis yang telah kami bangun sebelumnya. Selanjutnya, dari segi sifat penelitian itu bersifat explanatory. Jadi, penelitian ini nggak hanya menggambarkan fenomena, tapi juga berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat antara digital content marketing dengan brand equity, brand loyalty, hingga willingness to pay premium price. Masuk ke bagian populasi dan sampel. Jadi populasi target penelitian ini adalah pengguna media sosial Indonesia yang pernah melihat, mengikuti, atau berinteraksi dengan konten brand gadget. Jadi kami berfokus pada individu yang memang terekspos dan familiar dengan konten-konten dari brand-brand gadget di platform digital. Nah, untuk teknik pengambilan sampling, kami menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik ini dipilih karena kami membutuhkan responden yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kriteria sampel yang kami gunakan di penelitian kami, yang pertama adalah responden berusia minimal 17 tahun, supaya ada di legal age ya. Lalu aktif menggunakan media sosial setidaknya 1 jam per hari, pernah melihat konten brand gadget dalam 3 bulan terakhir, pernah berinteraksi dengan konten tersebut baik dalam bentuk like, komen, share, atau sekedar melihat, menggunakan gadget pribadi, dan berdomisili di Indonesia. Untuk ukuran sampel, kami menetapkan jumlah 450 responden. Jumlah ini dipilih untuk mengantisipasi adanya data yang tidak valid sekaligus memenuhi kebutuhan analisis menggunakan Smart PLS yang membutuhkan ukuran sampel relatif besar agar hasilnya stabil dan representatif. Dengan metode ini, kami berharap data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran empiris yang kuat dan mendukung pengujian hubungan antar variabel dalam penelitian. Pada slide ini kami menjelaskan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, untuk instrumen utama penelitian kami adalah kuesioner online yang disebarkan melalui platform digital. Kuesioner kita menggunakan skala Likert dari 1 sampai 7, di mana 1 berarti sangat tidak setuju, dan jika meningkat ke tengah berarti netral, dan 7 berarti sangat setuju. Penggunaan skala 7 poin dipilih agar responden memiliki ruang penilaian yang lebih halus dan variatif. Nah, selanjutnya kuesioner disusun untuk mengukur 2 kelompok variabel. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu di sini digital content marketing. Digital content marketing dalam penelitian ini terdiri dari 4 dimensi, yaitu informasional, hiburan, emosi positif, dan juga komersial. Nah, keempat dimensi ini kami adaptasi dari literatur yang sudah tervalidasi dan memastikan kesesuaian konsepnya. Yang kedua ada variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini meliputi brand awareness, brand image, brand loyalty, dan willingness to pay premium price. Setiap variabel diukur menggunakan beberapa pertanyaan yang sudah disesuaikan dari penelitian terdahulu, jadi untuk memastikan validitas konseptualnya. Nah, ini adalah Google Form yang akan kami gunakan untuk disebarkan ke responden. Jadi setiap bagian pertanyaan di sini mewakili hipotesis yang akan kami bahas di penelitian kami kali ini. Dengan instrumen ini, kami memastikan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam model penelitian dapat terukur secara kuantitatif dan sistematis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik analisis data yang dimana pada slide ini kami menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang keseluruhan digunakan menggunakan Smart PLS 4.0. Proses analisis data ini dibagi menjadi 2 tahapan besar. Yang pertama itu pengujian model, pengukuran atau outer model.
Tahap ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang kami gunakan itu benar-benar valid dan reliable. Yang pertama ada uji validitas konvergen. Kami mengevaluasi nilai loading factor pada setiap indikator dengan batas minimal 0,7. Selain itu, nilai average variance extracted atau AVE harus lebih dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa indikator ini mampu menjelaskan konstruk secara membandai. Dan yang kedua itu ada uji reliabilitas. Yang reliabilitas ini dievaluasi menggunakan dua ukuran, yaitu composite reliability lebih dari 7 dan converge alpha lebih dari 7. Jika keduanya memenuhi standar, maka konstruk ini dianggap konsisten dan juga stabil. Dan yang ketiga itu ada uji validitas diskriminan, yaitu untuk memastikan bahwa setiap variabel benar-benar berbeda satu sama lain. Kami menggunakan yang pertama Fornell-Lacker criterion dan yang kedua HTMT atau heterotrait monotrait ratio dengan nilai kurang dari 0,90. Yang dimana hal ini memastikan bahwa variabel seperti brand awareness, brand image, dan brand loyalty itu tidak saling tumpang tindih secara konseptual. Dan pengujian kedua yaitu pengujian model struktural atau inner model. Setelah outer model memenuhi kriteria, kami melanjutkan ke pengujian hubungan antar variabel. Yang pertama ada uji goodness of fit melalui R-square, yang dimana nilai R-square ini menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Semakin tinggi nilai R-square-nya, semakin baik juga kemampuan model menjelaskan fenomena yang diteliti. Yang kedua ada uji hipotesis dengan bootstrapping. Kami menggunakan teknik bootstrapping dengan 5.000 subsampel untuk menguji signifikansi pada PET koefisiennya. Dan hipotesis dinyatakan diterima jika p-value-nya itu kurang dari 0,05 yang sesuai standar signifikansi yaitu 5%. Dan yang ketiga ada uji efek moderasi, yang dimana menguji variabel moderasi ini influencer brand content, dan kami membuat variabel interaksinya dengan skor digital content marketing yang telah di min centering dengan skor influencer. Yang tujuannya itu adalah melihat apakah kehadiran influencer itu memperkuat atau melemahkan hubungan antara DCM dan brand engagement atau brand equity-nya. Dan dengan rangkaian analisis ini kami dapat menilai apakah hubungan-hubungan dalam model penelitian kami ini terbukti secara statik dan apakah teori yang kami gunakan ini didukung oleh data empiris. Ada juga manfaat penelitiannya. Pada slide terakhir ini kami menjelaskan manfaat penelitian yang kami kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Di manfaat teoritis ini penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori SOR dengan mengintegrasikan konsep digital content marketing dan peran moderasi influencer dalam kerangka pemikiran tersebut. Dan dengan demikian, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana stimulus dan berupa konten digital dan influencer dapat memengaruhi proses internal konsumen hingga menghasilkan respon perilaku. Dan yang kedua, untuk manfaat teoritisnya, yaitu penelitian ini memberikan enrichment terhadap literatur pemasaran digital, khususnya dalam konteks Indonesia dan industri gadget. Dan masih belum banyak penelitian yang secara spesifik menguji hubungan ini lengkap antara DCM, brand equity, loyalitas, dan willingness to pay premium price di pasar lokal. Dan yang ketiga, manfaat penelitian ini menyediakan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif tentunya untuk meningkatkan bagaimana konten digital, citra merek, loyalitas, dan kesediaan membayar saling terkait. Dan kerangka ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Dan manfaat praktisnya, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan sejumlah wawasan untuk pemasar. Yang pertama, temuan penelitian ini dapat membantu pemasar dalam merancang strategi konten digital yang lebih efektif. Dan pengetahuan mengenai dimensi di mana yang paling mempengaruhi brand awareness atau brand image dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembuatan konten. Dan yang kedua, penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan influencer
influencer yang tidak hanya memperluas jangkauan pesan, tapi juga memperkuat efek konten digital terhadap pembentukan brand equity-nya. Hal ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai endorsement atau kemitraan digital. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini juga memberikan panduan bagi brand dalam membangun loyalitas konsumen hingga mendorong mereka bersedia membayar harga premium. Dan ini paling utama karena untuk industri gadget yang sangat kompetitif dan sangat cepat berubah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menawarkan implikasi praktis yang relevan bagi dunia pemasaran digital saat ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Pergi piknik membawa tim tam. Cakep. Terima kasih Pak Imam.